Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Siti Alifa dari kelas PGSD 2C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Kuningan. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang model pembelajaran Discovery Learning. Langsung saja ya, disimak baik-baik. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, agar siswa mengetahui dan paham akan model pembelajaran dari Discovery Learning, dan yang kedua, agar siswa dapat mencapai hasil akhirnya melalui pengalaman langsung dan proses pembelajaran mandiri. Nah, apa itu Discovery Learning? Pengertian model Discovery Learning merujuk pada Perkemendikbud nomor 22 tahun 2016 adalah pembelajaran berbasis masalah bertujuan untuk mengembangkan instrumen penilaian proyek berbasis model Discovery Learning yang layak digunakan dan sebagai salah satu inovasi pengembangan nilai proyek secara lebih operasional. Lalu, pada dasarnya, Discovery Learning adalah metode pembelajaran yang menerapkan inquiry-based instruction. Discovery Learning adalah pembelajaran yang mendorong siswa untuk menyelidiki sendiri, menemukan, dan membangun pengalaman serta pengetahuan masa lalu menggunakan intuisi, imajinasi, dan kreativitas, dan mencari informasi baru untuk menemukan fakta, korelasi, dan kebenaran baru. Belajar tidak sama dengan menyerap apa yang dikatakan atau dibaca, tetapi secara aktif dalam belajar mencari jawaban dan solusi sendiri. Dikutip dari laman Serupa ID, Discovery Learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk belajar mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. 5 prinsip pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning mengintegrasikan 5 prinsip dalam penerapannya, antara lain 1. Pemecahan masalah, 2. Manajemen belajar mengikuti siswa, 3. Mengintegrasikan dan menghubungkan, 4. Analisis dan interpretasi informasi, 5. Kegagalan dan umpan balik. Discovery Learning sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan model Discovery Learning memiliki keunggulan yang bisa dimaksimalkan dalam pembelajaran. Adapun kelebihan dari model Discovery Learning diantaranya mendorong partisipasi aktif dan motivasi peserta pembelajaran sesuai dengan kapasitas dan kecepatan peserta didik, mengedepankan kemandirian dan kreativitas peserta, menekankan pembelajaran pada proses bukan hasil. Sementara, kekurangan dari model Discovery Learning memerlukan beberapa perhatian agar hal tersebut bisa dicegah. Di antaranya, Discovery Learning membutuhkan kerangka pembelajaran yang solid. Dalam proses pembelajaran, peserta maupun instruktur akan dihadapkan pada kebingungan yang membuat semakin sulit mencari jawaban. Discovery Learning membutuhkan alat praktik yang seringkali tidak tersedia. Keterbatasan alat praktik membuat pelaksanaan Discovery Learning terhambat. Nah, adapun sintak atau langkah-langkah dari Discovery Learning, yaitu yang pertama ada stimulus, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu
hipotesis telah tersusun, maka peserta bisa mulai mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan untuk menjawab hipotesis. Yang keempat ada olah data. Data dan informasi telah terkumpul, maka peserta selanjutnya serta mulai menganalisis dan mengolah data. Yang kelima, pembuktian. Hasil dari pengolahan data kemudian dilakukan pengecekan dan pemeriksaan secara cermat, lalu peserta bisa menghubungkan dengan hipotesis awal apakah hipotesis telah sesuai dengan data temuan atau sebaliknya ditemukan jawaban lain. Lalu yang keenam ada generalisasi. Nah, di sini juga ada contoh dari model pembelajaran discovery learning. Contoh discovery learning lainnya adalah saat siswa diminta untuk menemukan sendiri bagaimana lilin bekerja, mereka akan melakukan pengamatan sederhana, kemudian membuat ide dan hipotesis yang akan diuji. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa, semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.